Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 1, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu Allah berikan kesehatan maupun perlindungan. Dan mari kita doakan agar pandemi ini cepat berakhir sehingga teman-teman bisa kembali belajar ke sekolah. Amin ya Allah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Hayo teman-teman, ada yang tahu kita mau belajar apa? Betul sekali, kita hari ini akan belajar tentang bencana alam dari buku tema 8 peristiwa alam kelas 1 subtema 4 tentang bencana alam. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan kita membaca basmalah, ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Amin. Nah, teman-teman, langsung saja kita mulai. Teman-teman, tahu tidak bencana alam itu apa ya? Betul, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, lalu apalagi ya? Teman-teman ada yang tahu bencana alam selain tsunami dan gempa bumi? Betul sekali, gunung meletus juga termasuk bencana alam. Ada lagi teman-teman yang tahu? Wah, pintar ya teman-teman, jawabannya benar semua. Tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, dan angin topan juga termasuk jenis bencana alam. Nah, kakak akan uraikan satu persatu ya beserta dampaknya. Tapi sebelumnya kakak mau ngasih tahu dulu ke teman-teman bahwa bencana alam itu disebabkan oleh alam. Namun ada juga bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, sekarang kakak mau tanya, bencana alam yang disebabkan oleh alam, teman-teman ada yang tahu apa saja? Betul sekali, gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas alam. Kenapa? Karena gempa bumi disebabkan oleh pergeseran kerak bumi atau lempeng bumi. Nah, teman-teman tahu tidak dampak dari gempa bumi itu apa? Ayo. Iya, betul. Gempa bumi bisa menimbulkan kerusakan seperti bangunan-bangunan, rumah-rumah, kantor, sekolah, dan juga gedung-gedung. Apalagi jika getarannya itu besar, gedung itu atau bangunan itu bisa roboh atau hancur. Nah, akibatnya bisa menimbulkan korban jiwa. Makanya teman-teman, kalau terjadi gempa bumi, teman-teman harus siap siaga ya. Seperti keluar dari rumah, mencari lapangan yang luas, yang jauh dari gedung-gedung. Lalu, ada yang tahu lagi bencana alam selain gempa bumi? Benar, tsunami. Teman-teman, ada yang tahu tsunami itu bencana alam yang disebabkan oleh alam atau oleh aktivitas manusia? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali, tsunami adalah bencana alam yang disebabkan oleh alam. Kenapa? Karena tsunami disebabkan oleh naiknya gelombang laut ke daratan dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini terjadi karena adanya gempa yang berpusat di bawah laut. Teman-teman tahu tidak kalau terjadi tsunami, apa itu dampaknya? Ya, betul. Tsunami juga bisa menimbulkan kerusakan dan korban jiwa seperti kerusakan ekosistem laut, rumah penduduk menjadi rusak, sarana dan prasarana tidak dapat digunakan karena rusak, kehilangan harta benda, kehilangan tempat tinggal, dan juga dapat kehilangan anggota keluarga, kerabat, dan juga teman. Nah, teman-teman ada yang tahu lagi bencana alam selain tsunami? Ya, betul, gunung meletus. Kenapa
kenapa gunung meletus disebut dengan bencana alam yang disebabkan oleh alam? Ayo, ada yang tahu? Kalau belum tahu, kakak bakal kasih tahu teman-teman ya. Kenapa gunung meletus disebut dengan bencana alam yang disebabkan oleh alam? Karena gunung meletus terjadi karena adanya gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas magma di dalam gunung berapi. Nah, teman-teman ada yang pernah melihat baik itu di berita ataupun teman-teman lihat langsung? Pernah ya, teman-teman pasti pernah lihat di TV. Nah, teman-teman tahu tidak dampaknya apa dengan terjadinya gunung meletus? Iya, betul sekali teman-teman. Gunung meletus dapat menimbulkan pencemaran udara yang dapat mengganggu sistem pernafasan kita. Bahkan gunung meletus juga bisa merusak alam dan bisa menimbulkan banyak kerusakan. Wah, sangat merugikan ya. Nah, karena berbahaya, oleh karena itu masyarakat diimbau untuk waspada hingga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, teman-teman, ada lagi yang tahu bencana alam selain gunung meletus? Betul, longsor. Ada yang tahu longsor itu apa? Betul sekali. Longsor adalah perpindahan material seperti batu atau tanah yang bergerak ke bawah. Teman-teman pasti pernah lihat kan longsor itu seperti apa? Baik itu melihat di televisi, di berita, ataupun melihat langsung. Nah, longsor ini diakibatkan oleh alam, yaitu hujan lebat, gempa bumi, maupun gunung meletus. Namun, teman-teman tahu tidak? Longsor juga dapat disebabkan karena ulah manusia. Teman-teman mau tahu tidak kenapa ulah manusia bisa menyebabkan bencana alam longsor? Iya, karena penebangan hutan. Padahal pohon-pohon yang tumbuh di lereng bukit itu memiliki manfaat untuk menyerap air. Nah, tidak hanya untuk menyerap air, namun pohon-pohon ini memiliki akar yang bermanfaat untuk menguatkan atau memperkuat struktur tanah sehingga tanah akan lebih kokoh dan tidak mudah mengalami longsor. Lalu yang kedua adalah karena sampah yang menumpuk. Nah, teman-teman, ayo, ada yang masih suka buang sampah sembarangan gak? Gak boleh ya. Teman-teman pernah lihat bencana alam longsor kan? Kalau pernah, pasti teman-teman tahu dong dampak dari bencana alam longsor. Ayo, apa aja coba sebutkan ya. Betul sekali, bangunan-bangunan yang ada di atas tanah itu akan rusak dan bisa menimbulkan korban jiwa juga. Bahaya sekali ya. Lalu, apalagi ya bencana alam selain longsor? Betul sekali, banjir. Ada yang tahu banjir itu apa ya? Benar sekali, banjir adalah bencana yang menyebabkan suatu daerah atau daratan menjadi terendam oleh air. Teman-teman pasti pernah lihat kan banjir itu seperti apa? Iya, banjir sering terjadi di Indonesia, terutama di musim hujan. Kenapa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Betul sekali, karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan hingga sampah itu menumpuk dan aliran air menjadi mampet. Akhirnya pada saat musim hujan, air itu menjadi meluap dan terjadilah banjir. Nah, makanya teman-teman gak boleh ya buang sampah sembarangan. Lalu penyebab banjir juga bisa karena penebangan hutan. Kenapa coba? Ada yang tahu? Karena lahan resapan air menjadi berkurang. Teman-teman tahu tidak bahwa dampak dari banjir itu sangat merugikan loh. Karena banyak orang yang kehilangan harta bendanya karena banjir. Nah, makanya teman-teman harus menjaga alam ya, karena yang dirugikan itu bukan hanya kita, tapi orang lain juga. Nah, teman-teman sudah tahu ya
ya, bencana alam itu apa saja? Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan bisa menimpa siapa saja. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi, kita harus selalu menolong orang yang terkena bencana atau orang yang sedang kesusahan. Ada yang tahu cara menolong korban bencana alam? Ayo, ada yang tahu? Betul sekali, kita bisa menolong para korban bencana alam dengan memberikan bantuan berupa makanan atau barang-barang yang mereka butuhkan. Misalnya, teman-teman punya baju yang sudah tidak terpakai ataupun buku-buku yang dibutuhkan oleh para korban bencana alam. Teman-teman bisa menyumbangkannya karena para korban bencana alam itu telah kehilangan harta dan bendanya. Jadi kita harus menolong mereka. Pasti teman-teman mau kan menolong mereka yang sedang kesusahan? Iya, pasti mau ya teman-teman, karena menolong itu adalah perilaku yang mulia. Teman-teman pernah tidak bekerja sama dengan teman untuk membantu korban bencana alam? Wah, pernah ya? Betul teman-teman. Teman-teman bisa bekerja sama untuk mengumpulkan buku untuk diberikan kepada korban bencana alam. Nah, teman-teman harus selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa kita harus selalu waspada agar jika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti bencana alam, kita akan siap untuk menghadapinya. Nah, teman-teman juga harus selalu membantu korban bencana alam, tapi sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Karena menolong orang lain dan bekerja sama itu adalah perilaku terpuji. Nah, teman-teman juga harus selalu menjaga alam agar alam yang kita punya sekarang itu selalu terjaga dan dapat memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Teman-teman sekarang sudah mengerti ya mengenai bencana alam dan sikap tolong-menolong. Terima kasih teman-teman telah mengikuti pembelajaran kali ini. Kakak harap ilmu yang kakak berikan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Dadah teman-teman, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.